Tuan Suami yang Kejam, ditulis oleh autor Mickey Mouse 24 dan Sena Racan sebagai pengisi suara. Episode 12, TSYK 11. Selamat mendengarkan semuanya. Daniel menuruni tangga bersiap sarapan sebelum berangkat ke kantor. Alicia, dia sudah mengekor di belakang Daniel kok, dengan menunduk dan langkah kaki yang tertatih. Ada dua wajah kehidupan yang mereka pancarkan saat ini. Jika Daniel pagi ini terlihat bermuka jengkel, berbeda dengan Alicia yang berwajah ceria dan penuh kemenangan. Meski dengan dahi ungu kehitaman memar, tercetak jelas di dahinya. Juga seperti langkah kaki Alicia yang seperti orang berjalan dengan kaki pincang karena kesakitan. Namun kondisi fisiknya berbanding terbalik dengan suasana hatinya. Alicia sesekali mengangkat sudut bibirnya, membentuk sebuah senyuman di balik kepala tertunduknya. Saat di meja makan, Alicia melayani Daniel sesuai perjanjian, layaknya pasangan bahagia. Pak Wis dan Sekretaris Ali, yang sedari tadi menunggu di lantai bawah, melihat Alicia dengan tatapan menyedihkan dengan kondisi fisik Alicia. Namun mereka tidak menyadari raut wajah ceria Alicia yang sebenarnya. Selesai sarapan, Alicia mengantar Daniel keluar dan melakukan tugasnya lagi, meraih tangan Daniel dan mencium punggung tangannya. Daniel masih dengan ekspresi jengkelnya. Hanya Alicia lah yang bersuasana hati saat ini. Setelah mobil yang dikendarai Daniel dan Ali menjauh, Alicia bergegas menuju kamarnya. Bantu Nyonya Muda mengobati lukanya di kamar utama. Kita, Pak Wis, pada salah satu maid. Maid baru akan mengetuk pintu kamar, namun Alicia lebih dulu membukanya dari dalam. Maid yang ditemani Pak Wis menunduk hormat. Alicia mengerutkan dahinya. Ada apa? Tanya Alicia. Jangan bilang, ia akan dikurung lagi. Nyonya Muda, sebaiknya Anda mengobati luka pada dahi Anda, ucap Pak Wis. Alicia menampilkan senyum manisnya. Ini bukan apa-apa, Pak Wis, tunjuk Alicia pada dahinya. Dahinyo, ucapan Pak Wis terpotong, digantikan mata membola saat ia mengangkat wajahnya melihat wajahnya mudanya. Alicia lagi-lagi hanya tersenyum manis mengerti keterkejutan Pak Wis. Bagaimana luka Nyonya Tunda tidak terlihat, batin Pak Wis percaya. Untung gue selalu sedia foundation, meski murah tapi bisa menyamarkan memar, batin Alicia. Saya berangkat dulu, temanku sudah menunggu di luar, ucap Alicia kemudian beranjak dari sana. Vilda yang sudah stay di luar gerbang mansion mengerutkan keningnya melihat Alicia yang berjalan sedikit pincang. Ini bukan pertama kalinya melihat Alicia berjalan demikian. Sorry gue lama, ucap Alicia penuh penyesalan saat ia sudah dekat Vilda. It's okay, Beb, memberikan helm pada Alicia. Lagi-lagi, Vilda dibuat heran melihat wajah Alicia yang tampak tak seperti biasanya, yang hanya menggunakan bedak putih Membi, tapi hari ini tampak ada tambahan polesan yang Vilda yakin Alicia sedang menyembunyikan luka di wajahnya. Maklumlah, foundation murah pasti teksturnya. Gimana gitu? Oke, berangkat, seru Alicia menaiki jok belakang motor metik Vilda. Sementara di mobil, Daniel masih dengan wajah datarnya. Tiba-tiba nafasnya memburu saat mengingat kejadian semalam dan pagi tadi. Flashback on malam. Ya, bodoh. Alicia memutar bola malas, kemudian menarik nafas panjang dan melangkah ke kamar mandi. Ada yang bisa saya bantu, Tuan? Saut Alicia depan pintu kamar mandi. Masuk. Alicia mendengus kesal. Alicia masuk dengan menunduk. Ia takut matanya melihat hal yang tidak pantas ia lihat. Anda butuh bantuan, Tuan? Tanya Alicia curi-curi lirikan ke arah Daniel. Tuh kan, batin Alicia menutupi matanya. Memangnya lantai adalah tuanmu, seru Daniel kesal karena Alicia berbicara padanya. Alih-alih matanya menatap lantai. Tuan adalah tuanku, cicit Alicia masih menunduk. Kalau begitu kenapa malah menatap lantai dan bukan padaku? Sulut Daniel. Apa-apaan sih dia? Tak tahu kan dia kalau gue lagi ngindar dada jeleknya itu? Cemburu Alicia dalam hati. Ya, bentak Daniel karena Alicia tak kunjung menatapnya. Alicia tersentak dan mendepak wajah Daniel sekilas dan segera membuang muka ke samping, berusaha menghindari dada telanjang Daniel. Daniel mendesak kesan melihat kondisi kecilnya. Ganti airnya, ditanya sambil bersikap dada. Refleks Alicia menoleh ke arah Daniel bingung, kemudian menoleh ke batap. Kenapa harus diganti? Bukannya sudah menyiapkannya sesuai dengan kesukaan Daniel yang bertulis dengan buku tebal itu. Pikirnya. Ganti! Hendak Daniel yang melihat Alicia kebingungan seperti orang bodoh. Alicia kembali kaget. Buru-buru ia menuju bathtub untuk membuka saluran airnya. Namun karena buru-buru, kakinya tak sengaja tersandung kaki Daniel yang memang sengaja Daniel kerjain Alicia. Duk! Au!
tangis Alicia. Dahinya berhasil membentur tepi bathtub dan kakinya kesleo akibat serangan jatuh tiba-tiba. Alicia mengelus dahinya karena merasakan perih. Namun kenapa kulit tangannya tak menyentuh langsung kulit dahinya? Kenapa ada debu putih di tangannya? Alicia bingung kenapa tiba-tiba ada debu di tangannya. Mendongak dan matanya langsung bersiboro dengan sesuatu yang membuatnya sial 7 hari 7 malam. Alicia mematung, matanya membola sempurna ketika tiba-tiba sekelilingnya hening. Bahkan detak jantungnya, ia tak yakin jika masih berfungsi untuk memompa darah ke seluruh tubuh. Alicia tak menyadari raut muka Daniel yang memerah padam. Daniel bisa berkata-kata selain berdaham. Kesadaran Alicia kembali sadar. Ah, pisang besar! Teriaknya melempar handuk ke arah Daniel. Alicia kelimpungan mencari pegangan untuk berdiri, kemudian berhenti keluar dari kamar mandi. Ia mengabaikan rasa sakit kakinya yang kesleo. Prak! Bantingan keras pintu kamar mandi. Daniel sampai berjikat kaget dibuatnya. Gadis bodoh itu melangkah ke shower, mengabaikan handuk yang tergorong di lantai. Ia sudah tak serela berada di bathtub, air hangat untuk merelaksasikan otot-ototnya yang bekerja seharian. Saat ini ia butuh air dingin untuk memode off-kan sesuatu yang dalam mode on-kan Alicia tadi. Ia memang sengaja mau ngerjain Alicia, tapi di luar dugaan. Saat akan jatuh, Alicia malah meraih lengannya. Namun Daniel mengangkat tangannya. Jadilan Alicia berpegangan pada handuk yang membalut aset Daniel. Karena tubuh Alicia tak lagi seimbang, maka handuk yang dipegangnya terlepas dari pinggan Daniel. Alicia berlari ke arah sofa, mendaratkan bokongnya di sana dan mengusap-usap dadanya, menenangkan diri dari kekagetannya. Sial, gue hindari dari telanjangnya, malah mata suci gue melihat pisang berurat. Terkutuklah kau tuan, kutuk Alicia dalam hati. Malam berlalu tanpa ada kejadian lagi dari Daniel untuk Alicia. Setelah kejadian di kamar mandi, Daniel seolah-olah enggan menatap Alicia atau bahkan menyuruh ini itu. Apa yang Alicia siapkan tadi yang ia pakai. Pagi, saat mereka hendak turun ke bawah. Dahimu, tunjuk Daniel dengan dahunya. Alicia memegang dahinya, sedikit perih namun ia tak masalah dibuatnya. Gak usah keluar, perintah Daniel beranjak hendak melangkah keluar kamar. Tidak apa-apa tuan, lagian saya sudah banyak beristirahat sejak kejadian semalam tuan. Ucap Alicia sengaja menggantungkan kalimatnya untuk menggoda Daniel. Tangan Daniel mengeras, ia memejamkan matanya sejenak. Ia tahu Alicia sengaja menguntit tragedi semalam. Serah, bisisnya. Kemudian keluar dari kamar. Alicia tersenyum lebar hingga gigi putihnya terlihat sempurna. Ingin sekali ia tertawa, namun ia tak mau besar kepala atas kemenangan kecilnya pagi ini. Flashback off. Tanpa sadar Daniel menendang kursi kemudi Ali hingga Ali tersentak kaget. Ada yang salah tuan? Tanya Ali takut-takut sambil melirik Daniel di belakang dari spion. Namun mata mereka malah bertemu. Daniel menatap sekretaris Ali tajam di spion hingga Ali segera mengalihkan pandangannya ke jalan. Susah payah Ali menelan ludahnya. Matilah aku, batin Ali. Oke semuanya, sampai jumpa di... Kalau kamu mau dengar audiobook lebih banyak dan gratis, segera download AudioTune.